kita sangat senang dengan berita ini dan COVID saya rasa juga udah mulai membaik dan Omicron ini ternyata itu fatality rate-nya memang nggak separah dan se-fatal seperti Delta. Nah sekarang kita udah mulai menjalankan ke bulan puasa dan nggak lama lagi Lebaran akan datang. Nah kita juga untuk longgarkan waktu, kita juga sangat senang supaya kita juga bisa pecahkan peak hours dan peak kumpulan customer-nya di dalam mall. Baik Bu, lalu dengan pelonggaran ini kira-kira berapa besar Bu presentase kenaikan jumlah pengunjung mall-nya itu sendiri? Kita tetap respect kepada regulation-nya dan kita sekarang bolehkan sekitar 75% capacity dari rata-rata yang sebelum COVID. Sebelumnya sekarang kita punya customer level-nya ada sekitar 60%. Tapi untuk menjalankan ke Ramadan, saya rasa kita pasti meningkat dan tetap kita akan jaga di 75% capacity-nya ke dalam mall. Baik Bu, meskipun COVID-19 ini kan diketahui sudah mulai terkendali begitu ya Bu ya, tapi kan sebetulnya COVID-19 ini belum benar-benar berakhir meskipun ada pelonggaran. Bagaimana upaya pengelola mall dalam mencegah terjadinya penularan? Saya rasa dengan application itu Peduli Lindungi itu sangat baik. Karena kalau seperti Anda ada COVID, ya memang Anda tidak diperbolehkan untuk masuk ke mall. Nah, hanya yang statusnya hijau, berarti sudah divaksin, full vaksin 2 kali baru boleh masuk ke mall. Dan anak usianya 6 sampai 12 pun mereka juga harus paling sedikit sudah disuntik vaksin sekali. Berarti sebenarnya masuk ke mall itu sangat aman. Kasusnya di mall saya rasa juga kita jaga dengan baik. Berarti social distancing, intinya jalur masuk dan jalur keluar semua juga sudah dipisahkan. Dan kita juga memecahkan customer-customer yang biasa seperti tempat ramai, seperti ada event atau segala ya kita juga sudah tidak menjalankan. Tahun ini biasa mendekati Lebaran kita ada midnight sale sepertinya, tapi tahun ini kita tidak akan jalankan midnight sale. Dan midnight sale itu memang pengunjung akan ramai sekali di waktu yang tertentu. Nah, tahun ini kita sangat lebih perhatikan supaya crowd-nya akan mencar. Dan dengan tambahan 1 jam saya rasa cukup baik untuk mall punya operation ya. Baik, lalu menurut pandangan Anda dengan segala pelonggaran yang ada begitu Bu, kapan sektor mal dan pusat perbelanjaan ini dapat kembali pulih dan normal lagi begitu? Saya rasa juga perlu waktu untuk adaptation ya, untuk kondisinya. Mudah-mudahan kita bisa pulih, 2023 menurut saya ya kira-kira kita perlu waktu sekarang untuk mengadaptasikan changes-nya, new normal-nya yang kita harus pikirkan. Ya, dan dengan kondisi sekarang, ya saya rasa sih kita juga udah kelihatannya kita di dalam progres ya untuk memulih. Baik, dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah begitu, terobosan layanan apa yang disiapkan oleh pelaku industri mal? Saya rasa buat kita sih, kita sangat mendukung programnya. Berarti kita juga banyak hal yang kita ada inisiatif, misalkan hygiene di dalam mall yang kita sangat perhatikan dan istilahnya tenant-tenant kita juga diharuskan, misalkan kayak F&B tenant kita juga mengharuskan mereka harus tetap ikut program pemerintah. Berarti mereka punya capacity juga harus dijagakan. Dan banyak event yang istilahnya
atrium event, big event ya kita juga tidak lakukan sekarang sebentar ini, dan kita juga lebih memecahkan event yang lebih kecil, jenis kecil ya, di berapa tempat mall kita. Jangan dikumpulin jadi satu, tapi dimecah di atrium yang kecil dan eventnya yang jalannya size-nya juga lebih kecil.